Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pranata Nugraha dengan NIM 2024 103701100048. Di sini saya akan mempresentasikan proyek statistik saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah berdasarkan karakteristik fisik properti menggunakan regresi linear. Oke, yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari proyek ini adalah penentuan harga properti itu seringkali menjadi tantangan karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi secara simultan. Dalam pasar yang kompetitif, memahami variabel mana yang menjadi determinan atau penentu utama nilai jual sangatlah krusial. Dan proyek ini menggunakan pendekatan data science untuk membedah hubungan antara karakteristik fisik rumah terhadap harga pasar secara objektif. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi variabel fisik mana yang paling berpengaruh terhadap harga jual. Kemudian tujuan yang kedua adalah membangun model prediksi regresi linear berganda yang akurat. Untuk identitas datasetnya, nama datasetnya adalah data rumah. Kemudian dataset ini saya dapatkan dari Kaggle. Untuk variabel targetnya atau Y, itu saya menggunakan variabel harga. Kemudian untuk variabel prediktornya atau X-nya itu saya menggunakan variabel luas bangunan dan juga variabel luas tanah. Oke, ini adalah tampilan 10 baris pertama dari dataset awal. Ini untuk menampilkan 10 baris pertama itu menggunakan perintah df.head10 yang berfungsi untuk mengambil 10 baris pertama dari dataset Excel yang telah dimuat. Untuk di dalam proyek ini itu saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan analisis regresi linearnya dan juga untuk pembentukan visualisasi seperti histogram, boxplot ataupun scatterplotnya itu saya menggunakan Python. Dan itu laporan missing value. Nah, untuk laporan missing value itu di dataset ini memiliki jumlah missing value sebesar 0. Yang artinya mengindikasikan bahwa setiap observasi baris telah tercatat secara lengkap tanpa adanya sel kosong yang bertipe null atau none. Dan untuk distribusi histogramnya, itu histogram luas tanah itu dia miring ke kanan dengan puncak pada sekitar 100-200 meter persegi. Yang artinya mayoritas properti belahan kecil hingga menengah, sementara jumlahnya menurun drastis seiring bertambahnya luas, meskipun terdapat penjilan di atas 1000 meter persegi. Kemudian untuk histogram luas bangunan, itu dia juga miring ke kanan dengan puncak luas bangunan sekitar 150-200 meter persegi, menunjukkan dominasi tipe rumah menengah. Dan penurunan tajam setelah 400 meter persegi, yang artinya menandakan bahwa rumah berukuran sangat besar bersifat langka dalam data ini. Dan untuk boxplot luas tanah, itu batas atasnya itu berada di sekitar 550 meter persegi. Kemudian semua titik setelah angka tersebut hingga 1400 meter persegi itu terdeteksi sebagai outliers yang mewakili properti dengan lahan sangat luas. Dan untuk luas bangunan, itu batas atas normalnya berhenti di sekitar 650 meter persegi. Dan titik yang menyebar hingga di atas 1100 meter persegi itu adalah outliers yang menunjukkan adanya bangunan yang ukurannya jauh melebihi rata-rata pasar. Kemudian menghitung korelasi dan visualisasi menggunakan heatmap. Nah, matrik korelasi ini dihitung menggunakan fungsi df.core yang ada di Python untuk menghitung koefisien korelasi antar variabel. Kemudian divisualisasikan menggunakan sns.heatmap yang ada di Python dengan parameter anode sama dengan true untuk menampilkan angka korelasi langsung di dalam sel warna. Dapat dilihat di dalam heatmap ini, variabel yang paling berpengaruh terhadap harga rumah itu adalah variabel luas bangunan dan juga luas tanah. Yang dimana variabel kamar tidur, kamar mandi, dan garasi ini tidak terlalu pengaruh karena nilai
nilai korelasinya itu sangat rendah. Nah, dapat dilihat di sini nilai korelasi luas bangunan adalah 0,75 dan untuk luas tanah itu adalah 0,81. Untuk kamar tidur nilai korelasinya itu hanya sebesar 0,32 dan kamar mandi nilai korelasinya sebesar 0,40 dan untuk garasi nilai korelasinya itu sebesar 0,48. Oke, untuk preprocessing dan fitur engineering pembersihan data itu saya menghapus kolom indeks nomor yang ada di dataset awal karena nomor ini dia tidak berpengaruh lah dalam untuk menghitung regresi linear atau tidak bisa dipakai. Untuk pengecekan missing value itu data dinyatakan dengan persentase missing value data dinyatakan bersih dengan persentase kosong sebesar 0%. Dan untuk justifikasi imputasi, karena tidak terdapat data kosong dalam dataset ini, maka pengisian data itu tidak diperlukan dalam project ini. Dan untuk justifikasi encoding, itu project saya itu tidak menggunakan one hot encoding, itu dikarenakan variabel prediktor maupun variabel targetnya itu sudah dalam bentuk numerik sehingga dapat langsung diproses oleh model regresi linear. Untuk analisis regresi dan interpretasi, nah itu membagi data menjadi dua, yaitu 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Nah, kemudian data 20% ini digunakan untuk menghitung mean absolute error dan mean square error, root mean square error, dan juga koefisien determinasi. Perhitungan ini itu dilakukan oleh scikit-learn yang khususnya melalui model sklearn matrix yang berfungsi sebagai mesin pengolah data untuk mengukur kecerdasan model. Dan proses ini kemudian pustaka ini secara otomatis menjalankan algoritma matematika internal untuk menghitung selisih atau error dari setiap titik data lalu merata-ratakannya untuk menghasilkan angka mean absolute error, mean square error, dan root mean square error. Kemudian scikit-learn ini juga digunakan untuk menghitung koefisien determinasi atau R2-nya untuk mengevaluasi kualitas model secara keseluruhan. Nah, ini adalah dataset uji predicted. Nah, ini adalah contoh 4 baris tampilan awal dari dataset uji predicted itu. Dataset uji prediksi ini menggunakan data yang sudah data yang sudah dibagi sekitar 20% tadi. Nah, ini adalah contoh 4 baris pertama dari dataset prediksi. Dan analisis, regresi, dan interpretasi. Nah, untuk ini menggunakan untuk interpretasi koefisien ini menggunakan pelatihan model menggunakan algoritma linear regression dari pustaka scikit-learn yang meminimalkan galat prediksi, di mana eksekusi model fit secara otomatis menghitung konstelasi dasar pada intercept dan bobot tiap fitur, yaitu bobot tiap fitur adalah luas bangunan dan juga luas tanah. Nah, interceptnya ini adalah nilai dasar konstelasi model, kemudian luas bangunan itu artinya kenaikan harga per 1 meter persegi bangunan, kemudian untuk luas tanah kenaikan harga per 1 meter persegi tanah. Untuk visualisasi scatter plot, grafik ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara luas tanah dengan harga rumah. Semakin besar luas tanah, maka harga rumah cenderung semakin tinggi yang ditunjukkan oleh kemiringan garis regresi yang naik ke arah kanan. Titik-titik data terlihat sangat rapat pada rentang luas tanah 0 hingga 400 meter persegi, namun mulai menyebar mengalami variasi tinggi pada lahan yang lebih luas. Dan terdapat juga outliers ekstrim pada luas tanah sekitar 200 meter persegi. Nah, ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi yang strategis atau faktor lain yang tidak terdapat di dalam dataset. Kemudian
scatter plot untuk luas bangunan, hubungan antara luas bangunan dan harga rumah menunjukkan tren positif yang sangat jelas dan mempertegas posisi luas bangunan sebagai predator stabil di mana kenaikan luas hampir selalu berbanding lurus dengan kenaikan harga secara proporsional. Meskipun mayoritas transaksi terkonsentrasi pada bangunan di bawah 400 meter persegi, rumah dengan luas di atas 600 meter persegi ini menunjukkan sebaran harga yang lebih lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa pada segmen properti mewah harga tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor luas bangunan saja, tetapi ditentukan oleh faktor atau dipengaruhi oleh faktor variabel lain. Dan untuk temuan kunci, berdasarkan analisis yang saya lakukan, dominasi variabel fisik itu ada di luas tanah dan luas bangunan. Itu juga terbukti pada korelasi kuat yang ada di heat map dan nilai koefisien regresi yang signifikan. Dan karakteristik pasar didominasi rumah kelas menengah di bawah 10 miliar, namun terdapat sejumlah properti eksklusif atau yang masuk ke dalam outliers dengan harga mencapai 65 miliar yang memiliki karakteristik berbeda. Dan untuk keandalan model regresi linear ini memiliki nilai R2 sebesar 0,75, yang artinya variabel fisik mampu menjelaskan sekitar 75,75% variasi harga, sementara sisanya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar dataset. Untuk saran perbaikan model, itu pertama dalam menggunakan algoritma robust. Itu menggunakan model seperti ridge atau lasso regression untuk menangani variasi tinggi akibat outliers. Dan yang kedua adalah transformasi data target, menerapkan log transformation pada variabel harga untuk menormalisasi distribusi yang positif skew dan meningkatkan linearitas. Dan yang ketiga adalah penambahan variabel non-fisik, memasukkan faktor kualitatif seperti lokasi strategis, kualitas lingkungan, kondisi rumah. Kondisi rumah itu dalam artian kayak rumah baru atau rumah bekas. Dan kondisi lainnya untuk menangkap sisa variasi itu sekitar 24,25%. Dan penanganan outlier spesifik, melakukan pembersihan atau pengelompokan ulang data ekstrim sebelum pelatihan agar tidak membias arah garis regresi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.